Semakin besar suara jeritanya, semakin senang publik luas. Bukankah begitu, teman-teman? Ini Ahmad Khozinuddin, teman-teman. Lagi-lagi nuding Pak Jokowi sedang mengadakan perang melawan semesta. Sedang mengadakan perang terhadap rakyat publik luas. Lah. Posisi Pak Jokowi sekarang sedang melindungi diri, membela diri dari tudingan fitnahan kalian. Itu saja. Tapi kok malah jadi playing victim? Kita kasih kesempatan masing-masing menyampaikan pesan dia perjuangannya. Kita terima tantangan dari saudara Joko Widodo. Kita terima tantangan perang semesta dari saudara Joko Widodo yang hari ini tidak saja bernarasi tentang adanya orang yang merendahkan dirinya serendah-rendahnya, menghinakan dirinya seindah-indahnya, tapi dengan laporan yang menyebutkan 12 terlapor, saudara Joko Widodo telah mendeklarasikan perang buban, perang semesta kepada seluruh rakyat Indonesia. Selamat. Jadi ini saya sedang dalam kapasitas lawyer merakam sebagai aktivis. Jadi kalau agak meledak-ledak. Mas Eros, mohon maaf ya, saya pinjam label aktivisnya sebentar. Karena kalau sudah begini katanya lawyer tak layak kalau begini. Tapi terus terang ini adalah agenda non litigasi ya. Jadi ini bagian dari advokasi non litigasi, sehingga ini juga bagian dari kegiatan advokasi yang kita lakukan. Dan selamat datang Pak Petrus Celestinus selaku koordinator kita. Silakan Pak, kawan-kawan mungkin bisa melihat mereka. Aduh, gimana teman-teman? Menurut kalian, Ahmad Khozinuddin mengatakan kalau Pak Jokowi sedang melakukan perang melawan rakyat Indonesia. Aduh. Rakyat yang mana? Rakyat yang mana? Mayoritas masyarakat Indonesia malahan senang mendukung langkah hukum yang dilakukan oleh Pak Jokowi untuk membela diri. Ini upaya membela diri dari serangan kalian, dari tudingan fitnahan kalian. Nah, kalian ini diberi kesempatan sekarang untuk memberikan bukti-bukti tudingan kalian selama ini yang menyatakan ini Pak Jokowi memiliki ijazah palsu. Kemudian Pak Jokowi skripsinya palsu. Kemudian Pak Jokowi juga ijazahnya dicetak di pasar pramuka. Dan banyak segala macam tudingan yang kalian lemparkan selama ini. Itulah kesempatannya. Itulah koridornya. Hukum. Jadi sudah tepat yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Jangan playing victim lah. Silakan terima tantangan ini dengan gentle. Jangan dikit-dikit mengaku ini ada upaya diskriminalisasi. Ini ada upaya pembungkaman. Kami itu aktivis. Kami itu peneliti melakukan tugasnya. Tetapi diintimidasi atau dan sebagainya lah. Udahlah. Hadapi saja. Atau kalian narasinya mengatakan yakin seyakin-yakinnya ijazah Pak Jokowi itu palsu. Ya udah. Silakan buktikan. Kemudian juga penasaran sekali kan mengenai ijazah Pak Jokowi ini. Ya udah sebentar lagi akan ditunjukkan kepada kalian. Silakan nanti lihat dengan jelas. Saya sudah membuat sebuah gambaran apa yang terbaik untuk bangsa ini. Tidak hanya untuk Jokowi. Tidak hanya untuk Jokowi, untuk bangsa ini ya. Karena ini kan udah sangat masif ya kerusakannya. Jadi yang saya bayangkan, saya imajinasikan dan saya doakan adalah terjadi pertobatan dan kemudian kita rekonsiliasi nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak perlu di-stop. 45 penelitian tentang Jokowi tidak mungkin di-stop. Tidak perlu di-stop juga. Tidak perlu di-stop. Tidak, ya maksudnya tidak perlu, biarlah dia ini. Nah, sekarang persoalannya dipublish atau tidak. Dipublish atau tidak. Nah, itulah di situ kearifan. Kalau ternyata ketika dipublish itu membuat masyarakat bergolak, kemudian menjadi bangsa ini tidak baik, ya kami sebagai peneliti ya sudah tidak kita publish. Penelitian terus berjalan sampai pada finish. Terus kemudian ada pihak otoritas tertentu yang saya harapkan Presiden Prabowo deh, otoritas terbaik. Presiden Prabowo menyatakan kepada saya, Dr. Tiva CS,
karena penelitian dokter ini nanti dampaknya tidak baik, rawan tidak baik untuk keamanan negara, kelangsungan bangsa dan negara kita, sebaiknya tidak dipublikasi ya. Nah itu jawaban. Saya akan saya bukan take down, saya tidak publikasikan. Dan hanya Presiden Prabowo yang diberikan kesempatan. Iya, karena ini gimana nih teman-teman? Gimana menurut kalian ucapan Dr. Tifa ini? Mulai manuver narasi membuat barter politik lepas jeratan hukum. Tuduhan ini harus sampai pembuktian. Setelah naik kelas kok makin menjadi. Sebaiknya Pak Polisi lakukanlah penangkapan. Karena ijazah sudah dinyatakan identik dan asli. Apapun pembelaan, apapun narasi yang dilakukan oleh orang-orang ini untuk membela diri, upaya untuk melepaskan diri dari jalur hukum ini, nggak usah dah diberi kesempatan. Sekali-sekali dikasih efek jerah, biar kapok, biar tidak seenak jidat nuding-nuding orang lain, nuding-nuding ijazah orang lain itu sebagai ijazah palsu, dan nuding segala macam lah. Biar ada yang kapok akibat perbuatan mereka kok, akibat ocehan-ocehan mereka kok. Ya udah, terima saja sebab akibatnya. Nggak usah playing victim, nggak usah mengatakan ini gara-gara Pak Jokowi dan sebagainya. Terima saja dengan lapang dada. Kami tidak memfitnah, kami tidak mencemarkan nama baik Bapak Jokowi, karena yang terjadi adalah nyata bahwa Pak Jokowi tidak memperlihatkan ijazah aslinya pada saat berhadapan dengan kami. Emang lo siapa? Tanya-tanya ijazah Pak Jokowi minta diperlihatkan. Onyet. Kami tidak memfitnah. Ya terserah Pak Jokowi. Dia punya ijazah milik sendiri kok. Ngapain maksa-maksa Pak Jokowi buat nunjukin ijazahnya? Emang urusan situ apa? Lalu kemudian ini ibu mengatakan mereka tidak memfitnah. Tetapi gegara Pak Jokowi loh tidak memperlihatkan ijazahnya. Lah. Bukan berarti jika Pak Jokowi tidak menunjukkan ijazahnya, berarti ijazah Pak Jokowi palsu. Enggak. Bukan gitu logikanya. Nah itu letak kesalahannya orang-orang ini. Seperti Roy Suryo, Rismond, Dr. Tifa, dan kawanan lainnya. Itu mereka mengatakan yakin sekali ijazah Pak Jokowi itu palsu. Sedangkan melihat saja, memegang juga nggak pernah. Itulah blundernya mereka. Lalu kalau bukan itu fitnah, apa namanya? Apa namanya? Belum melihat, belum membuktikan, belum memegang, tapi sudah berani mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu. Joko Widodo. Oh, apa ini? Saya berdiri di depanmu sekarang. Dr. Tifa Fitriasuma beserta dengan 11 orang yang telah Anda kriminalisasi. Saya seorang perempuan, seorang dokter, seorang akademisi, peneliti, telah diancam dengan pasal-pasal pidana yang sungguh tidak masuk akal. Pasal 27 pencemaran nama baik, pasal 28 penyebaran berita bohong, pasal 311 fitnah dan penghinaan. Semua itu hanya karena saya bersama dengan teman-teman bertanya, mana ijazahmu yang asli? Teman-teman, apakah kalian merasa Dr. Tifa, Roy Suryo, Rismond, dan kawan-kawan selama ini bertanya mana ijazah Pak Jokowi? Atau menuding ijazah Pak Jokowi itu palsu? Mana? Kalau kita lihat rekam jejak orang-orang ini selama ini ya, sepertinya mereka memang tidak bertanya, tetapi menuding. Yakin seyakin-yakinnya ijazah Pak Jokowi palsu itu. Apakah itu sifatnya bertanya? Enggak. Lagian kalau etika bertanya, seharusnya
Ini Dokter Tifa, Roy Suryo, dan kawan-kawan datanglah baik-baik di rumah Pak Jokowi menanyakan, meminta, boleh nggak Pak kami lihat ijazahnya. Kalau dikasih, ya syukur. Kalau nggak dikasih, ya terserah Pak Jokowi juga. Toh itu dokumen-dokumen pribadinya, dokumen miliknya. Jadi nggak usah ngambek dan playing victim. Saudara Joko Widodo, Anda telah menggunakan dokumen ijazah untuk meraih jabatan sebagai wali kota, sebagai gubernur, sebagai presiden. Karena itu, atas nama undang-undang, ijazah Anda adalah dokumen publik yang wajib diperlihatkan ketika publik memintanya. Lalu karena saya mempertanyakan ijazah Anda menuntut saya secara pidana. Padahal saya warga negara Indonesia yang dilindungi undang-undang untuk bertanya atas dokumen publik termasuk ijazah Anda. Padahal saya seorang peneliti yang sedang menjalankan mandat sebagai peneliti yang meneliti keabsahan dokumen publik dan perilaku pejabat publik. Apakah bertanya adalah kejahatan? Apakah menagih kejujuran seorang mantan presiden adalah fitnah? Kalau Anda bersih, buktikan. Tunjukkan ijazah itu kepada publik sekarang. Oke. Dokter Tifa menantang Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Oke, diterima Pak Jokowi. Tunggu saja tanggal mainnya. Di pengadilan nanti. Di proses-proses berikutnya bakalan kok ditampilin, dilihat, diperlihatkan nanti kepada kalian ijazah asli Pak Jokowi itu. Nggak usahlah, sabar sedikit. Meskipun itu nanti mungkin hari-hari terakhir kalian menghirup udara bebas. Ada entah gimana Dokter Tifa ini ya. Entah dia bisa membedakan mana istilahnya menanya dan mana yang istilahnya menuding. Sok banget kayak merasa korban di sini dia. Dan sebelah selainnya itu dia mengatakan ini kami korban loh, didiskriminalisasi oleh Pak Jokowi. Lah bukan gitu. Kan kalian yakin sekali. Yakin ini kalian ijazah Pak Jokowi itu palsu. Makanya ya udah silakan buktikan pernyataan-pernyataan kalian, tudingan-tudingan kalian itu. Kan jadi panik sendiri sekarang. Kasihan memang. Kasihan orang-orang ini sebenarnya, tapi ya mau gimana. Seperti ucapan Pak Jokowi, mereka telah merendahkan dirinya serendah-rendahnya, menghina dirinya sehina-hinanya. Nah, gimana teman-teman menurut kalian? Atas apa yang barusan saja kita bahas, kita tonton bersama ini, jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu di kolom komentar yang tersedia di bawah ini.